Hai, di episode kali ini aku mau cerita tentang hidup. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita ngobrolin tentang hidup ya kan, ya nggak ada habisnya gitu. Hidup itu terus berjalan selagi kamu masih dikasih kesempatan buat hidup lah gitu. Apa sih? Ya kayak gitu, ibaratnya lu berhasil di sesuatu ini gitu. Next time lu akan menimbulkan keresahan di sesuatu yang lain. Nah, ketika berhasil juga di sesuatu yang membuatmu resah, muncul lagi sesuatu yang lain. Kayak ada step by step kita selama hidup itu yang perlu kita lewatin gitu. Masalahnya di saat kita menghadapi beberapa halangan, terus kita stuck di situ, kita tuh jarang melihat ke belakang, jarang melihat keberhasilan kecil yang selama ini udah kita raih, jarang melihat gimana kita bisa sabar itu melewatin beberapa rintangan yang ada di belakang. Pada saat kita dihadapkan sama cobaan yang saat ini menimpa kita di hadapan kita ngerasa kayak aku tuh mampu nggak ya buat ngelewatin ini gitu. Padahal tuh kalau misalnya kita review ke belakang tuh banyak kan keberhasilan yang udah dicapai sehingga membuat di titik ini. Masalahnya gimana ya, kalau untuk ngelihat ke belakang tuh jadi nggak berharga lagi karena kan udah di masa lalu gitu. Justru kayak kita beranggapan kalau misalnya masalah ini bisa teratasi juga saat ini, hidupku pasti bakalan tenang, hidupku pasti bakalan bahagia gitu. Padahal dulu pun mikirnya gitu juga kan, kalau misalnya aku berhasil di masalah ini pasti next kehidupan aku bakalan bahagia, bakalan tenang. Rupanya seiring berjalannya waktu, ketika ditimpa satu masalah lagi, kita berpikir hal yang sama gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ketika kita nyaman sama ketika kita terbebas dari satu masalah dan kita berhasil melewatinya, kedepannya juga bakalan ada kayak gitu. Ya paling dengan tingkatan atau level yang berbeda atau dengan tingkatan dan level yang lebih tinggi, ya berbeda dan lebih tinggi lah gitu. Bahkan dikasih step ini kita bisa lewat, terus ada cobaan ini kita berhasil juga untuk melewatinya gitu. Ya gitu sih buat lu yang sedang menjalani hidup yang ngerasa kayak hidup tuh kok gini-gini aja ya, kayak gak ada kemajuan gitu. Padahal kata-kata itu terucap udah dari sebulan yang lalu gitu, bahkan sampai saat ini. Apalagi ngelihat ekspektasi orang-orang yang menuntut lebih terhadap kita gitu, dan kitanya masih berkubang aja di zona nyaman kita. Jangankan untuk memenuhi ekspektasi buat orang tersebut, untuk buat diri kita bisa lebih tenang sedikit aja itu nggak bisa. Kadang hal-hal itu yang membuat bangun tidur langsung muncul keresahan-keresahan itu. Kayak bangun tidur tuh rasanya kayak aduh, hidup lagi, kayak jalanin hari-hari yang hampa gitu. Nggak ada kemajuan dalam diri. Semakin ngobrol sama diri sendiri semakin pusing yang ada gitu kan. Bahkan ngobrol ke teman-teman, nah itu mereka juga berada di fase itu juga gitu kan. Ya ada beberapa yang sedang ada di fase itu gitu. Paling yang udah nggak di fase itu lebih bilang kayak tibanya kayak menyemangati kan,
ya aku dulu juga kayak gitu semangat ya, kita semua ini punya rezekinya masing-masing gitu. Ya kadang bisa diterima gitu, tapi setelah balik dari situ kayak besoknya juga jadi kayak kita tunggu-tunggu gitu, kapan ya aku bisa bahagia, kapan aku bisa mungkin membahagiakan orang tua, terus kapan aku bisa begini, kapan aku bisa begitu, kapan aku bisa seperti ini, kapan aku bisa seperti itu gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang kita meletakkan kebahagiaan kita itu di orang lain. Maksudnya gini, kita itu harus sama bahagianya seperti orang lain. Orang lain telah berhasil melakukan pencapaian ini, orang lain telah berhasil melakukan pencapaian itu, dan itu semuanya diunggah ke sosial medianya masing-masing. Ya mungkin dengan rasa dia bahagia dengan hal itu kan, sampai diunggah. Nah, kita sebagai pengamat melihat tuh hal-hal yang kayak gitu tuh, kayak si ini udah bahagia, si ini udah bahagia ya. Tuh kita mikir, kok aku gini-gini aja ya? Itu tuh. Padahal kan kalau misalnya kita selalu mengikuti taraf kebahagiaan orang lain, maka pada saat itu juga kita nggak akan menemukan taraf kebahagiaan dalam diri kita. Yang ada kayak si A bahagia dengan kayak gini, terus kita harus bahagia seperti itu. Nah, ketika kita sudah bahagia sama seperti A, kita melihat lagi kehidupan si B seperti ini. Jadi kayak berpindah harus unggul dari semua orang, nggak unggul dari satu orang gitu. Ya aku nggak tahu benar atau salah ketika kita harus unggul dari satu orang gitu. Tapi menurutku hal seperti itu tuh lebih baik daripada kita harus menclok sana menclok sini. Ibaratnya si A punya bahagia kayak gini, kita kejar tercapai. Oke, kita ngelihat si B punya hidup kayak gini, kita kejar tercapai. Jadi kayak hidup kita itu seakan adalah sebuah kompetisi. Bukankah kompetisi itu ketika kita gagal membuat kita stres, kayak berlomba-lomba dalam hidup? Padahal apa ya, hidup itu bukan suatu perlombaan. Pencapaian ya apa yang diri kita butuhkan kan. Ibaratnya kalaupun itu sebuah pencapaian dari orang lain, ya udah dia mampunya seperti itu, dia jalan rezekinya seperti itu gitu. Nah kadang aku yang sering bertanya-tanya sama diriku sendiri, kalaupun aku dikasih sebuah pencapaian sama seperti dia, aku mampu nggak ya gitu. Tapi di satu sisi aku tuh pengen bahagia kayak dia gitu. Kadang bisa sadar diri juga kan, ya kalau aku dikasih kebahagiaan kayak dia, emang kau mampu, emang kau bisa, sementara aja kau seperti ini gitu. Ya kayak ditunjukkan suatu gambaran lah bahwasanya ya kalau emang kayak dia kok bisa kayak gini gitu. Nah itu sih, ketika hal-hal itu melanda, aku membatasi dirinya dengan sadar diri gitu. Ya walaupun setelah itu kayak udah oke nih, udah sadar diri, udah lebih tenang, udah lebih relax gitu, relax. Oke, seharian itu udah relax tuh kan. Nah tiba tidur, bangun bangsat lah, hidup gini aja gitu. Nggak ada perubahan nih gitu. Ya kayak gitu, siklusnya itu kayak gitu terus gitu kan. Makanya untung aja aku itu nggak punya Instagram kan, jadi nggak perlu melihat kesuksesan orang lain, nggak perlu melihat pencapaian orang lain itu di situ gitu. Mungkin kalau ada itu aku pribadi mungkin tambah stres juga ya, walaupun teman-temanku pada punya, mereka nggak seperti itu gitu. Mungkin itu salah satu jalan aku kenapa nggak ada niatan buat Instagram. Karena itu kadang kalau ngelihat pencapaian orang lain kayak bagus nih, alhamdulillah udah rezekinya udah lancar nih gitu. Setelah tutup sosial media, set, aku kok gini aja ya. Nah itu gitu. Kadang saking resahnya gitu kan ngelihat hidup gini aja. Hal yang sering aku lakukan, coba membuat pengalihan. Ya pengalihanku itu entah pergi ngopi sendiri, entah jalan-jalan keliling-keliling pakai motor, dengerin musik,
ataupun baca buku gitu. Ya kadang hal-hal kayak gitu tuh membuat aku mendapatkan value lah gitu. Walaupun gak banyak, tapi setidaknya bisa lah gitu, daripada awak terus diam diri dan berkubang dengan rasa cemas yang berlebihan seperti ini gitu kan. Ya itu sih, kadang ya udah baca, moodnya itu lagi pengen baca buku nih gitu. Ya udah baca buku sampai di mana mood itu stuck gitu. Kadang kayak pengen beli kopi lah gitu, atau keluar beli kopi atau jalan-jalan segala macem itu. Sama ini efeknya powerful banget sih kalau misalnya kita sedang stres atau resah lah, yaitu dengan olahraga cuy. Ya entah itu jogging, main futsal, intinya membuat tubuh kita itu berkeringat lah dengan suatu aktivitas. Itu kayak benar-benar apa ya, enjoy gitu jiwa setelah itu gitu ya. Aku tuh pernah jadi pada saat itu aku stres nih gitu. Itu tuh gara-gara apa ya, gara-gara skripsi. Teman-temanku itu udah banyak yang siap ya, teman-teman seperjuangan lah, teman-teman yang sering ngumpul, sering canda-canda bareng. Nah, mereka semua itu udah ada yang wisuda, udah ada yang mau ujian skripsi gitu. Sementara aku itu masih jauh dalam hal-hal itu tuh, masih jauh lah. Mau dalam tahapan itu tuh masih jauh gitu. Jadi stres nih gitu. Karena saking stresnya kayak ya udahlah aku jogging aja lah gitu. Jogging hari pertama itu jogging sampai badan tuh bener-bener capek gitu. Udah capek udah balik, ada penurunan rasa cemas tuh, ada penurunan gitu setelah malamnya gitu kan. Walaupun tetap menghantui, tapi ada penurunan gitu. Kayak oke, ya udah gitu. Wah, besok jogging lagi lah. Terus main futsal, intinya sore itu kegiatannya olahraga gitu, nggak pun jogging, main futsal, intinya buat badan tuh capek gitu. Lama jadi rasa cemas itu berkurang gitu. Walaupun nggak hilang total ya, tapi berkurang. Ketika rasa cemas itu datang, kita bisa menyangkalnya lah gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini aku nggak berolahraga lagi gitu. Walaupun aku ada rasa-rasa cemas gitu, dan aku berusaha untuk menyangkalnya sih. Ya gitulah. Intinya kalau misalnya kalian pengen gimana sih rasanya supaya kita itu nggak terlalu memikirkan hidup sehingga membuat diri kita cemas yang berlebihan, ya cara aku sih waktu itu kayak gitu. Entah olahraga, baca buku, keliling-keliling pakai motor, ataupun ngopi atau dengerin musik kayak gitu. Itu yang membuat aku dulu bisa mengalihkan lah gitu. Walaupun pada saat kita kembali ke rumah itu dapat balik lagi gitu. Setidaknya itu lebih baik daripada kita harus berdiam diri. Ya oke, mungkin itu saja ceritaku di hari ini. Semoga dari ceritaku kalian dapat manfaat. Kalaupun nggak dapat manfaat ya udah nggak apa-apa. Terima kasih juga udah ngedengerin sampai sini. Aku dari Litani Amerta. Sekian dan terima kasih. Boom.